Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Prof Yon, saya ingin ke Anda. Kalau misalnya melihat adanya pagar laut ini, pemerintah juga sudah turun tangan, sudah disegel. Tapi saat ini keberadaannya masih tetap ada hingga menunggu nanti proses penyelidikan. Menurut Anda sudah tepatkah hal ini? Iya, dalam mekanisme yang ada di pemerintah kita memang seperti itu Mbak Maria. Jadi kita memang menurut Undang-Undang Cipta Kerja dalam rezim pengelolaan ruang laut turunan dari Undang-Undang 27 dan Undang-Undang Nomor 1 2014 bahwa kita harus menunggu hasil penyelidikan PSDKP. Nah, catatan saya di sini adalah ketika pemerintah menemukan siapa yang bertanggung jawab atas pemagaran ini, maka pemerintah harus mengambil tindakan. Yang pertama, ketika pemagaran dilakukan dalam konteks tanpa izin, maka pemerintah harus mengambil tindakan teguran dan sebagainya, baik mulai dari administrasi sampai denda dan sebagainya, itu juga bisa diberlakukan karena melakukan tindakan yang tanpa prosedur yang tepat. Kemudian yang kedua, jika pemerintah tidak menemukan siapa pelaku ataupun di dalam bahasa opininya mungkin orangnya ada tetapi di dalam bahasa faktanya tidak ditemukan orangnya, maka pemerintah berhak untuk menormalisasi fungsi laut yang ada di sana, mencabut. Kemudian, nah ini bagi pemerintah juga tidak mudah, mencabut juga butuh anggaran nih, ya. Jadi itu harus dilakukan sehingga normalisasi aktivitas usaha perikanan, nelayan, lalu lintas kapal, mengurangi risiko kecelakaan itu harus dipulihkan. Dan satu catatan lagi, ini harus dilakukan upaya yang jelas agar rezim pemanfaatan laut ini tidak menjadi cacat. Ya. Ketika kita gagal di dalam melakukan mekanisme yang tepat di dalam konteks ini, bukan tidak mungkin praktek yang sama akan terjadi di daerah lain. Itu yang harus kita jadikan catatan. Jadi jangan sampai ini menjadi presiden buruk bagi tata kelola ruang laut yang sudah kita arahkan dan mekanismekan secara baik. Saya kira catatan saya seperti itu, Mbak Maria. Jangan sampai kemudian terjadi di ruang laut lainnya. Kalau dari DPR, apa kemudian yang nanti akan digarap usai reses? Saya katakan bahwa ini persoalan ini lagi rame di grup, ya, di grup komisi WA, grup WA-nya Komisi 4 ya. Itu semua sudah pada saling tukar data lah. Tapi saya katakan bahwa Komisi 4 dari semua praksi yang ada itu ada 8 praksi di DPR itu semua kompak satu suara soal pemagaran laut ini bahwa ini adalah pelanggaran. Bahwa ini adalah membatasi akses publik. Bahwa ini adalah dapat merusak ekosistem. Karena itu KKP sudah menemukan satu fakta bahwa pagar ini tidak ada izinnya. Itulah kenapa dia disegel. Ya kan? Karena itu masa tunggu 20 hari ini saya pikir adalah dalam rangka kita mencari siapa yang bertanggung jawab. Kalau sudah tidak ada yang bertanggung jawab seperti dikatakan oleh profesor tadi itu, mari kita sepakat bahwa ini kita melakukan pembongkaran paksa tentang itu. Nah, ini penting kita lakukan agar pihak yang tidak bertanggung jawab ini yang masih misterius ini tidak mengembangkan 5 km lagi ke arah kanan. Kalau sekarang masih menghambat akses publik, tapi kalau itu dikembangkan itu sudah menutup akses publik. Karena tidak ada lagi tempat dermaga tambatnya perahu itu. Karenanya kami Komisi 4 akan menjadikan ini sebagai hal yang prioritas untuk kita laksanakan di awal masa sidang 20 Januari nanti. Oke, ini berarti nanti akan digelar RDP juga ya untuk hari ini? Ya, raker pasti, ya insya Allah dengan KKP. Itu karena sudah menjadi agenda rutin kita, tapi topik ini akan menjadi bahasan penting untuk segera kita selesaikan. Jadi bahasan penting juga di DPR. Pak Doni, bagaimana kemudian kalau kita lihat ya Pak Doni, ini di layar kami juga hadirkan kronologi temuan pagar laut di perairan Tangerang yang berawal pada 14 Agustus 2024 lalu. Sudah ditemukan adanya ini, di mana DKP juga menindaklanjuti, bahkan juga langsung terjun ke lokasi dan menyatakan memang benar ditemukan ada aktivitas pemagaran laut di sana ya. Dan 4 hingga 5 September ternyata Pemprov Banten bersama dengan Polsus dan PSDKP juga kemudian mengecek langsung ke sana. Diketahui bahwa pemakaran ini tidak memiliki izin. Sejak September sudah tahu bahwa tidak ada izin di sana dan juga masyarakat belum memberikan keluhan pada saat September itu.
Dan 18 September 2024, pemerintah kemudian kembali melakukan patroli di mana diketahui pagar laut tersebut ternyata sudah terbentang sepanjang 13,12 km. Dan akhir tahun kemarin, tepatnya pada Desember 2024, panjang pagar laut pun kemudian telah mencapai 30,16 km. Dan kalau kita lihat, memang nampaknya temuan pagar laut di perairan ini sejak September awal hingga kemudian pada akhir Desember atau awal tahun 2025 ini pun terus digarap hingga kemudian terbentang sepanjang 30,2 km. Langsung saja sebagai penutup dialog kami, Pak Doni, bagaimana kemudian pemerintah dalam hal ini KKP meyakinkan kepada masyarakat, kepada para nelayan di sana bahwa pemerintah akan berpihak kepada mereka dan memang ada pelanggaran nanti akan langsung ditindak tegas. Pak Doni. Ya, terima kasih ya. Pertama saya mau tambahin itu kurang tadi dari kronologisnya. Tanggal 7 Januari KKP melakukan FGD bersama semua unsur pemerintah daerah, ombudsman juga terlibat. Disitulah baru media datang dan mengekspos ini. Jadi kami itu transparan, Mbak, bekerja. Tapi kan ini kerjasama kolaborasi. Kita nggak mungkin ini lagi dalam proses penyelidikan, terus kita tiba-tiba ini semuanya. Jadi kita ini karena penyelidikan kita nggak bisa buka semua lah. Tapi ini bagian dari saintifiknya. Nah, sekarang saya memahami masyarakat khawatir tentang keberadaan pagar laut ini. Memang banyak yang mengeluh kenapa belum dibongkar. Tapi tolong dipahami ini ada proses hukum. Kita memerlukan kajian teknis, koordinasi lagi lintas instansi untuk memastikan keselamatan semuanya, dampak lingkungannya, dan yang penting itu seperti pesan Pak Menteri, keberlanjutan ekosistem laut. Jadi kita itu maunya barang ini selesai, tapi prosedur hukumnya terpenuhi gitu loh. Jadi nggak ada lagi itu nanti kalau kita melakukan satu, nanti ada lagi yang nuntut kita gitu loh. Nah ini kita nggak mau. Kita maunya prosedur hukumnya terpenuhi, dasar hukumnya kuat, semuanya berjalan. Nah tadi Pak Yon kan sudah bilang ya, kalau untuk dia melanggar saya dikenakan sanksi. Memang di PP 85 kalau untuk PP 85 2021 itu kita cuma sanksi administratif, ada denda gitu loh. Nah ini kan kalau di opini publik dibangunnya, wah ini harus dicari orangnya, ada yang nyerempet ke urusan ke pidana atau sebagainya. Kalau itu bukan di kita, atau mungkin ditanyanya ke tempat yang lain, ke aparat penegak hukum yang lain gitu loh. Jadi tusi kita bagaimana menjaga ruang laut itu berkeadilan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan hingga pengendaliannya. Inilah kenapa kalau dalam mengeluarkan sebuah PKKPRL itu harus memperhatikan pemanfaatan ruang laut oleh stakeholder yang lainnya. Baik. Nah, misalnya nih di tempat yang kita lagi diskusikan ini, itu kan tempat perikanan tangkap, tempat budidaya, tempat pengelolaan energi juga, zona pelabuhan, ada zona rencana waduk lepas pantai. Jadi itu nggak boleh itu. Kalau sesuai angklos sih udah jelas, nggak boleh di-coupling, nggak ada itu laut di-coupling kan. Makanya ada PKKPRL untuk memastikan pemanfaatan ruang laut itu tidak saling bertabrakan antar sama pemanfaatnya gitu loh. Jadi kita terima kasih kepada Pak Johan, Pak Yon, dan teman-teman yang lain yang konsen. Tapi kita harapkan juga kita sinergi. Kita menyelesaikan ini sesuai dengan koridor hukum gitu loh. Jadi kita menyelesaikan masalah, tapi tidak membuat masalah lain itu loh. Itu yang ingin kita hindari itu, Pak. Terima kasih. Oke, kita tunggu nanti bagaimanakah hasil penyelidikan dari pihak KKP dan juga menyelesaikan masalah ini hingga tuntas dan juga proses hukumnya pun juga jelas begitu ya. Terima kasih banyak Pak Doni atas waktunya juga informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Prof Yon terima kasih, Pak Johan terima kasih banyak atas waktunya. Kami harapkan nanti semoga kasus ini segera selesai dan juga masyarakat di sana nelayan juga mendapatkan haknya.